Memeriksa Mahfud MD, MKD DPR juga memeriksa Ketua Indonesia Police Watch atau IPW. Keterangan IPW dibutuhkan MKD untuk mengonfirmasi dugaan aliran dana dari Sambo ke anggota DPR. Dalam penjelasannya, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyebut aliran dana ke anggota DPR masih bersifat dugaan. Sugeng menegaskan belum memiliki fakta soal aliran dana dari Sambo ke DPR. Sugeng menyebut 3 anggota DPR sempat menghubunginya, 2 diantaranya mencoba memengaruhi dengan skenario yang dibuat Verdi Sambo. Kan itu tidak ada intensi untuk mendiskreditkan. Ya, yang kedua, kami memang tidak ada fakta terkait dengan aliran dana. Ya, itu hanya sebagai satu bentuk pernyataan yang dilontarkan. Kemudian telah kami klarifikasi. Tadi ada menyebut nama, ya. Ada 3 orang yang bicara dengan saya, 2 orang yang menurut saya mempengaruhi, 1 orang tidak. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, saudara, istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati akan menjalani pemeriksaan Jumat besok. Polisi menegaskan berkas perkara istri Sambo akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menyebut Putri akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Bareskrim Polri. Istri Sambo akan diperiksa mulai pukul 10 Jumat besok. Besok jam 10-an ya. Jam 10-an diundang untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka di Bareskrim. Sama, SOP-nya sama. Sebelum dia nanti dimintain keterangan, ya tentunya standar operasionalnya pemeriksaan kesehatan dilakukan. Ya baik dari sisi fisik maupun psikisnya. Kalau misalnya dari sisi kesehatan psikisnya memenuhi syarat untuk dimintain keterangan, ya langsung dimintain keterangan oleh penyidik. Saudara Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam rapat bersama Komisi 3 DPR menyebut pemeriksaan Putri Chandrawati akan digelar paling lambat besok. Kapolri juga menyebut motif pembunuhan Yosua diungkap usai pemeriksaan Putri Chandrawati. Sampai saat ini tadi sudah kami laporkan bahwa 4 berkas sudah masuk. Ibu Putri nanti akan diperiksa di hari Kamis atau Jumat sebagai tersangka. Kemudian ada 6 yang ditetapkan dalam kategori pelanggaran obstruction of justice yang tentunya ini juga segera kita berkas, dan 35 orang yang saat ini sudah diperiksa dan ditemukan terduga melakukan pelanggaran kode etik. Saudara, dalam rapat bersama Komisi 3 DPR, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memastikan tidak ada isu di luar terkait kasus keasusilaan yang menjadi motif pembunuhan berencana Yosua. Namun pengungkapan motif akan dijelaskan lengkap setelah pemeriksaan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati sebagai tersangka. Motif khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa saudara Verdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat saudara PC atau saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Saudara, selain ancaman pidana dalam kasus pembunuhan berencana, hari ini mantan Kadif Propam Polri, Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo menghadapi sidang kode etik. Putusan sidang kode etik ini akan menentukan nasib keanggotaan Polri
dari Verdi Sambo terkait dengan dugaan pelanggaran menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Untuk pertama kalinya, Irjen Verdi Sambo muncul di hadapan publik setelah berstatus tersangka pembunuhan berencana. Verdi Sambo hadir di Mabes Polri untuk menjalani sidang kode etik atas dugaan menghalangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kabak Penum Polri, Kombes Nurul Azizah menjelaskan 3 orang saksi yakni Bribka Rizky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Barada Eliezer telah dimintai keterangannya. Dilanjutkan pemeriksaan terhadap para saksi. Para saksi yang sudah diperiksa ada 3, yaitu KM, kemudian RR, dan Barada RE. Namun demikian, yang hadir di sidang pada tempat ini adalah KM dan RR, kemudian untuk Barada RE hadir melalui Zoom. Selanjutnya, setelah ini nanti akan dilaksanakan pendalaman terhadap para saksi yang lain, yang mana masih tersisa 12 orang. Terus kemudian setelah nanti secara keseluruhan pemeriksaan terhadap para saksi telah dilaksanakan, maka baru akan dilaksanakan pemeriksaan terhadap terduga pelanggar dan nanti. Sidang kode etik Verdi Sambo dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, Komjen Ahmad Doviri. Meski sidang berlangsung secara tertutup, Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo menyatakan isi putusan majelis terhadap Irjen Verdi Sambo akan dilakukan terbuka. Dan tentunya belum bisa diliput, tapi nanti pada saat keputusan sidang komisi atau vonis itu nanti akan saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk meliput juga dengan visual dan audio, jadi lengkap semuanya. Pak Deddy, ya? izin penegasan bahwa keputusan sidang etik terhadap Irjen FS akan ditentukan hari ini juga, Pak? Iya, akan ditentukan hari ini juga. Karena sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, ya semuanya berjalan secara paralel dan harus cepat. Sesuai dengan peraturan Kapolri, ada sejumlah tindakan anggota Polri yang dinilai sebagai pelanggaran etika. Di antaranya, melakukan pengambilan keputusan bertentangan aturan, menyebarkan informasi tidak benar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, menyalahgunakan kewenangan dalam tugas kedinasan, serta melaksanakan tugas tanpa perintah. Dalam rapat dengan Komisi 3 DPR Rabu kemarin, Kapolri menyebut telah memeriksa 97 anggota Polri terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Untuk keputusannya, apakah yang bersangkutan masih bisa menjadi anggota Polri ataupun tidak. Sementara untuk yang lain terkait dengan 35 personil yang ada dari 97 yang kita periksa, tentunya tidak semuanya kemudian menjadi terduga pelanggar kode etik. Ada juga yang menjadi saksi, namun dari yang 30 lebih. Nasib keanggotaan Polri Verdi Sambo akan ditentukan lewat sidang etik terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan. Selain etik, Verdi Sambo kini telah berstatus tersangka pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Mabes Polri menyatakan putusan sidang etik terhadap Verdi Sambo akan disampaikan hari ini. Benarkah pengakuan Verdi Sambo dalam proses pidana akan menyebabkan Verdi Sambo bisa diberi sanksi terberat? Kami akan membahasnya bersama 2 narasumber, mantan Kabareskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ito Sumardi, dan anggota Komisi 3 DPR fraksi PDI Perjuangan, Trimedia Panjaitan. Bung Trimed dan Pak Ito, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, Mas Iya, Aman. tentu kita tidak mendahului proses penuntutan nanti.